Dari buku Selected Messages, volume 2, pelanggaran paling kecil dari hukum Allah membawakan perasaan bersalah kepada pelanggarnya. Dan tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa, orang itu pasti akan menjadi murtad. Ini adalah peringatan. Ya, ini peringatan. Ini membawa pemikiran bahwa kadang-kadang, jika Anda tidak ingin berjalan di jalan, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, Anda akan mulai memikirkan alasan dari beberapa hal ini jika Anda tidak dapat mengatasi hal-hal ini, benar. Tetapi kita juga mesti menyeimbangkannya dengan pernyataan yang lain. Ada pernyataan indah, yang berkata, bukan perbuatan baik kadang-kadang, atau perbuatan salah kadang-kadang, yang menentukan posisi kita kepada Allah, melainkan kecenderungan dari kehidupan Anda. Memang, akan selalu terjadi kita terjatuh, dan kita mesti jatuh di kaki Yesus, mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi kecenderungan kita mesti selalu ke arah yang baik. Berjuang keras mencapai tujuan itu. Marilah kita sebagai suatu umat, sejauh mungkin, menyucikan tubuh dari kenajisan moral dan dosa yang senantiasa mencobai. Ketika dosa ditemui dalam diri umat yang mengaku meninggikan standar moral kebenaran, bagaimana bisa kita berharap, Allah memberikan kuasa-Nya menolong dan menyelamatkan kita sebagai umat yang benar? Jika sebagai suatu umat, kita tidak mempertahankan iman, dan bukan hanya menganjurkan dengan pena dan suara, hukum Allah, melainkan melakukan setiap hukum Allah, dengan tidak melanggar satu hukum pun secara sadar, maka kelemahan dan kerusakan akan menghampiri kita. Ini merupakan tugas yang mesti kita laksanakan di setiap gereja. Setiap orang mesti menjadi orang Kristen. Jadi nampaknya ada peperangan pribadi. Dan apakah kita akan bisa mengarahkan seluruh organisasi umat percaya ke jalan ini? Bisa jadi merupakan hal yang tidak bisa kita harapkan terjadi dengan segera. Kebenaran yang lebih kudus, yang pernah diberikan kepada manusia di bumi, telah dipercayakan kepada kita. Meskipun demikian, kita sebagai umat belum berlaku setia kepada tugas itu. Buah-buah kita telah bersaksi bahwa iman kita lemah dan tidak efisien, dan tidak mampu menyelesaikan rencana Allah. Para pemelihara sabat kita, yang tidak setia, merupakan musuh terbesar, yang mungkin ada bagi kebenaran. Ini sungguh suatu pernyataan yang luar biasa. Ada kuasa dalam kebenaran, dan akan mengerjakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan, ketika hal ini tersimpan di dalam hati. Banyak yang telah memegang kebenaran, tetapi kebenaran belum menyatu dalam kehidupan mereka. Jadi, apakah ada suatu keadaan di dalam gereja, di mana kita akan duduk dalam konflik ini hingga ditutupnya waktu? Ya, saya pikir akan semakin memuncak dan memanas. Jadi apa masalah terbesar? Masalah terbesar adalah para pemelihara sabat yang tidak setia, karena mereka menjadi musuh terbesar dari umat-umat Allah. Mereka akan menyampaikan kabar dengan mulut, tetapi buah-buah mereka berbicara berlawanan. Iya. Mereka akan memakai kitab suci dan akan berkata, yang ini diinspirasikan, yang ini tidak. Demikian juga dengan kesaksian, mereka akan berkata, ini hanya huruf saja. Sedangkan Nyonya White berkata, walaupun hanya sekedar huruf, ia telah menuliskannya di bawah inspirasi. Nah, jika kita kembali kepada pengalaman kaum Advent di tahun 1888, ketika hujan akhir semestinya dicurahkan kepada umat-umat Allah, tetapi ketidakpercayaan menciptakan suatu keadaan di mana Roh Allah pada akhirnya ditarik. Dan kita pergi kembali ke padang belantara, dan berada di sana untuk waktu yang sangat panjang. Dan saya meyakini, peristiwa-peristiwa di dalam sejarah, yang tidak bisa dihapus, membawa kita ke suatu titik, di mana pencurahan hujan akhir akan kembali menjadi peristiwa utama. Siapa yang akan menerima hujan akhir? Ada orang yang berpikir, sedang menunggu gereja secara keseluruhan untuk bersiap guna menerima hujan akhir. Saya merasakan tidak enak di perut saya, kita sedang menunggu sia-sia, untuk hal itu bisa terjadi. Tetapi ada orang-orang di dalam gereja, dari semua tingkatan, dari yang tertinggi hingga ke tingkat yang terendah, yang akan menerima hujan akhir.
Sekarang, marilah kita melihat apa yang terjadi dalam pertemuan umum General Conference di tahun 1901. Saya merasakan hal menarik bagi pergerakan dan keputusan yang akan dibuat di dalam pertemuan ini. Karena di tahun 1888, mereka mulai menerapkan menyebarluaskan kebenaran oleh iman, tetapi kemudian menghilang. Jadi, di sini terdapat kesempatan di dalam pertemuan ini. Mengenai hal-hal ini yang semestinya sudah dilakukan bertahun-tahun silam, khususnya 10 tahun lalu. Ketika kita berkumpul di konferensi, dan Roh Allah dan kuasa Allah turun ke dalam pertemuan kita dan bersaksi bahwa Allah sudah siap untuk bekerja bagi umatnya, jika mereka telah menerapkan aturan bekerja. Saudara-saudara seiman setuju dengan terang yang Allah telah berikan. Tetapi adanya orang-orang yang terkait dengan lembaga-lembaga kita, khususnya yang dari kantor Review and Herald, dan Conference, yang membawa masuk unsur-unsur ketidakpercayaan. Sehingga terang yang sudah diberikan, tidak dilakukan tindakannya. Terang itu diterima, tetapi tidak ada perubahan khusus yang dinyatakan dalam mewujudkan keadaan. Sehingga kuasa Allah dapat dinyatakan di antara orang-orang. Nah, Martin, jika Anda setuju melakukan suatu hal, Anda mengakui, itu hal yang benar, tetapi Anda tidak bertindak, maka tidak ada hasilnya. Ini sama seperti orang yang berkata, saya tahu reformasi kesehatan itu benar, tetapi saya masih mau makan dan minum, hal yang saya sukai. Sampai saya betul-betul yakin. Nah, jika Anda tahu, itu hal yang benar, seharusnya Anda sudah merasa yakin. Jadi tidak ada alasan, melainkan bertindaklah. Jadi, mereka mengakui itu hal yang benar, tetapi... Dan di Alkitab ada contoh seperti itu, yaitu seorang anak yang berkata, lebih baik bagi orang yang berkata, tidak, saya tidak mau melakukan, tetapi melakukan, daripada orang yang berkata, ya, tetapi tidak melakukan. Benar, meskipun orang yang berkata, tidak, saya tidak akan melakukannya. Memang dia tidak bisa dipuji, tetapi kenyataan dia melakukannya. Pada akhirnya, sesungguhnya amat memuaskan. Jadi terang yang diberikan kepada saya, yaitu bahwa orang-orang ini harus berdiri lebih tinggi dari orang-orang lain di seluruh muka bumi. Sehingga mereka menjadi umat yang setia, orang yang memancarkan kebenaran. Kuasa menyucikan dari kebenaran, yang dinyatakan di dalam hidup mereka, adalah yang membedakan mereka dari dunia. Mereka harus mempertahankan moral, dengan memiliki hubungan erat dengan sorga, sehingga Tuhan Allah Israel dapat memberi tempat buat mereka di bumi. Tahun demi tahun, pengakuan semacam itu dibuat, tetapi prinsip-prinsip yang meninggikan umat, tidak dijalin dalam perbuatan. Allah telah memberi mereka terang yang jelas, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang tidak bisa mereka lakukan. Tetapi mereka meninggalkan terang itu. Tetapi hal yang mengherankan bagi saya, orang-orang itu mengalami kemakmuran, seperti yang ada sekarang. Ini semata-mata karena belas kasihan besar dari Allah kita, dan bukan oleh kesalehan kita, sehingga nama Allah tidak dicela di dunia. Ini telah menjadi pola, hanya manis di bibir. Tetapi tidak ada tekad yang kuat. Mengapakah hujan akhir berhenti, setelah kebangunan rohani di tahun 1888, tahun 1901 dan di tahun 1903? Allah sangat bersabar dengan gereja ini. Nah, kitab Yeremia memberikan jawabannya. Mari kita menelitinya. Kitab Yeremia 3 ayat 1, firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih, dan mau kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ini sungguh suatu analogi yang menghantam, benar. Karena kita adalah pengantin perempuan Kristus. Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Yeremia 3 ayat 3, sebab itu dirus hujan tertahan. Itu menjadi alasannya. Mengapa? Karena mereka bergaul dengan bangsa-bangsa kafir. Dan mereka telah tidak setia kepada Allah. Ini bagaikan melanggar sumpah pernikahan. Dan hujan pada akhir musim tidak datang.
Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Ini adalah bahasa yang sangat berterus terang. Yeremia 3 ayat 4-5 Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil, untuk selama-lamanyakah ia akan murka? Atau menaruh dendam untuk seterusnya, demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Jadi itu merupakan situasi dalam perlambangan. Dan kita telah berulang kali diberitahu, kita semakin memburuk dalam perlambangan. Dan hal penting lainnya di sini, untuk selama-lamanyakah ia akan murka? Allah yang kita layani, adalah sangat berbelas kasihan. Kitab Yeremia 3 ayat 12, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Babel, ya, katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Yeremia 3 ayat 13, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan, Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing. Di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 3 ayat 14, kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Ini sungguh ayat yang menyedihkan. Jadi, ini nampaknya yang sisa dari umat yang sisa, baru akan mendengarkan. Ya, yang lainnya telah menetap di Babel. Seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Jadi akan banyak yang tidak mempedulikan peringatan ini. Dan banyak yang akan, seperti dikatakan, berbuat zina kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan lebih memilih orang-orang asing, daripada setia kepada sumpah pernikahan. Jadi utara, yaitu Asyur dan Media, yang posisinya ada di sebelah utara dari Yudea. Di mana 10 suku ditawan oleh Tiglat-Pileser dan Salmaneser. Jadi mereka mencerai-beraikan 10 suku utara itu, tetapi Yehuda masih tinggal tetap. Utara juga menunjuk ke Babel. Suku-suku utara telah dicerai-beraikan oleh orang-orang Asyur, dan Yehuda akan segera ditawan oleh Babel. Mereka akan menjadi para pengungsi di Babel, dan mereka diberi kesempatan untuk kembali pulang atau tetap tinggal di Babel, jika mereka menghendakinya. Luther pernah membicarakan mengenai penawanan gereja oleh Babel. Jadi ada penerapan literal dan spiritual. Nah, sekarang ada umat yang sisa. Saya bertanya-tanya, apakah umat yang sisa sekarang ada dalam tawanan Babel? Ya, secara spiritual. Jadi apa yang menjadi topik utama reformasi? Untuk memulangkan umat dari tawanan Babel. Dan apakah kita akan kembali mengulangi sejarah? Topik permasalahan adalah kebenaran oleh iman. Kebenaran oleh iman, yang membuat terjadinya reformasi. Orang benar akan hidup oleh iman. Inilah yang memulai reformasi. Nah, jika hal itu bisa memulai reformasi dan melepaskan suatu umat dari tawanan Babel, dapatkah itu terjadi kepada kita? Pasti. Jadi mestikah kita menemukan kebenaran oleh iman? Ya. Di manakah letaknya kuasa? Pada Allah, pada Yesus. Bagaimana perwujudannya? Dengan menuruti hukum Allah. Baik, nah, kita selalu kembali ke poin ini, buahnya adalah penurutan.